Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Rusia luncurkan serangan terbesar ke Ukraina. Ya, ketegangan di Eropa Timur kembali meningkat drastis setelah Rusia melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina sejak invasi skala penuh yang dimulai lebih dari 3 tahun lalu. Sebagai respon atas ancaman tersebut, negara-negara anggota NATO termasuk Polandia segera mengerahkan jet tempur dan sistem pertahanan udara pada Minggu 29 Juni dengan status kesiagaan tertinggi. Komando Operasional Polandia mengumumkan bahwa sejumlah pesawat tempur NATO termasuk dari Polandia telah diterbangkan sebagai bagian dari respons terhadap gelombang serangan Rusia. Selain itu, sistem pertahanan udara dan pengintaian diaktifkan penuh guna mengantisipasi kemungkinan pelanggaran wilayah udara aliansi. Dalam pembaruan kemudian, pihaknya menyatakan operasi NATO telah selesai seiring menurunnya ancaman langsung dari serangan rudal Rusia ke wilayah Ukraina. Kolonel Yuri Ignat dari Angkatan Udara Ukraina mengkonfirmasi bahwa serangan yang terjadi sepanjang malam hingga Minggu dini hari tersebut merupakan serangan udara terbesar yang pernah terjadi sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022, jika dihitung dari jumlah total ancaman yang masuk. Ya, kita ke informasi hot news lainnya. Drama nuklir memanas, Trump paksa Iran menyerah. Di tengah ketegangan yang belum reda, usai serangan udara oleh Amerika Serikat dan juga Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani menegaskan bahwa Republik Islam tersebut tidak akan pernah menghentikan program pengayaan uraniumnya. Iravani menegaskan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai untuk kepentingan energi dan bukan untuk pengembangan senjata. Meski menyatakan kesiapan Iran untuk kembali ke meja perundingan, Iravani menyatakan bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk memulai putaran baru negosiasi. Ia mengkritik pendekatan Amerika Serikat, khususnya pernyataan Presiden Donald Trump yang sebelumnya menyebut bahwa Iran harus melakukan penyerahan tanpa syarat. Iravani juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada permintaan resmi dari Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Iran dan menyebut bahwa agresi militer baru-baru ini telah menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk diplomasi. Dalam wawancara yang sama, Iravani menyatakan bahwa Iran tidak menutup kemungkinan untuk mentransfer cadangan uranium yang telah diperkaya ke negara lain jika ada kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai program nuklir. Hal ini termasuk uranium yang telah diperkaya hingga tingkat 20% dan 60%, tingkat yang sangat dekat dengan kategori senjata. Ya, kita ke informasi hot news yang ketiga, harga emas terpuruk kapan bangkit lagi? Harga emas dunia semakin mengkhawatirkan bahkan terburuk sejak sebulan terakhir. Merendahnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China mendorong harga emas semakin merosot. Harga emas diperkirakan masih sulit melonjak selama konflik geopolitik masih adem. Emas turun nyaris 2% pada hari Jumat mencapai level terendah dalam 1 bulan. Setelah perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan China meningkatkan selera resiko dan mengurangi daya tarik emas batangan sebagai aset safe haven. Di Timur Tengah, perjanjian gencatan senjata antara Iran dan Israel terus berlanjut setelah beberapa pertikaian di awal. Sementara terkait data, belanja konsumen Amerika Serikat secara tak terduga turun pada bulan Mei karena dorongan dari pembelian barang-barang preemptif seperti kendaraan bermotor sebelum tarif memudar. Sementara kenaikan inflasi bulanan tetap moderat dan di sisi lain harga emas juga melemah karena permintaan emas fisik di India lesu meskipun harga tengah turun. Pembeli menunggu penurunan harga yang lebih dalam sehingga permintaan tak juga naik. Di lingkungan geopolitik dan ekonomi yang stabil mengurangi daya tarik emas sebagai aset yang aman sehingga mendorong investor beralih ke aset yang lebih beresiko. Sementara suku bunga yang tinggi membuat emas kurang diminati karena sifatnya yang tidak memberikan imbal hasil. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik alias electric vehicle atau EV terbesar di Asia, tepatnya di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni 2025.
Proyek industri baterai EV ini yang terbesar se-Asia memiliki total investasi keseluruhan dari hulu ke hilir mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 96,04 triliun rupiah. Proyek tersebut dioperasikan oleh PT Adhika Tambang atau Antam, PT Indonesia Battery Corporation, dan perusahaan asal China yakni CBL yang merupakan perusahaan patungan dari CATL, Burnpee, dan Legend. Proyek tersebut terdiri dari total 6 usaha patungan atau joint venture, mulai dari proyek hulu hingga hilir. Detailnya, joint venture 1 hingga 3 merupakan ekosistem baterai di sisi hulu, sedangkan joint venture 4 hingga 6 merupakan ekosistem baterai di sisi hilir. Hari ini groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia.